Dikutip dari cnnindonesia.com, Kominfo menyatakan alasan pemblokiran karena TikTok Cash melakukan transaksi elektronik yang melanggar hukum. Juru bicara Kementerian Kominfo, Dedi Permadi, menyatakan media TikTok Cash kini tengah dalam proses pemblokiran. Sementara itu, TikTok Indonesia menegaskan melalui laman Instagram resminya bahwa TikTok Cash tidak berafiliasi dengan platform TikTok. Ya, Kominfo telah memblokir situs dan aplikasi TikTok Cash yang memberikan penghasilan kepada penggunanya hanya dengan follow, like, dan komen konten video. Pemblokiran dilakukan berdasarkan permintaan dari Satgas Waspada Investasi OJK. Langsung saja kami telah tersambung dengan Tongam L. Tobing, Ketua Satgas Waspada Investasi OJK. Pak Tongam, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik Pak. Ya, Pak Tongam, Kominfo telah memblokir TikTok Cash. Sejauh ini bagaimana penyelidikan yang dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi terhadap aplikasi tersebut? Kami telah mengirimkan surat kepada Kemenkominfo untuk melakukan pemblokiran situs, aplikasi, dan web TikTok Cash dengan pertimbangan bahwa berdasarkan penyelidikan Satgas Waspada Investasi, kegiatan ini diduga merupakan kegiatan money game, di mana member membeli keanggotaan dengan menawarkan keuntungan yang sangat besar tanpa ada barang atau jasa yang diperoleh. Misalnya, keanggotaan itu dimulai dari tingkat magang sampai dengan pengawas, di mana para anggota ini diminta untuk membeli dengan harga paket. Contohnya, di harga keanggotaan pengawas itu sekitar 4,99 juta rupiah dengan melaksanakan tugas-tugas harian selama 55 tugas per hari, dan dari sekitar 5 juta harga paket itu akan mendapatkan komisi 1 tahun sampai 120 juta. Wow. Nah, kegiatan TikTok Cash ini memberikan bonus kepada member dengan melakukan tugas harian, yaitu follow akun, like, nonton video TikTok, dan screenshot hasil tugas untuk dilaporkan pada akun member. Jadi karena ada kegiatan ini tentunya dilakukan dengan membeli keanggotaan yang menawarkan keuntungan sangat besar. Okay. Kemudian yang kedua, kegiatan ini juga melakukan sistem referral, di mana member ini mengajak member yang lain untuk masuk, dan mereka yang mengajak ini akan mendapatkan bonus yang sangat besar jika berhasil mengajak member yang banyak. Dan kegiatan ini pada akhirnya akan merugikan peserta yang datang belakangan tentunya, karena peserta lama akan dibayar oleh peserta yang baru, dan dengan demikian kegiatan ini seperti gali lubang tutup lubang, di mana para peserta lama ini dibayar dari peserta-peserta yang baru. Jadi cepat atau lambat kegiatan ini akan berhenti game apabila member yang baru tidak ada yang daftar lagi. Jadi ada indikasi money game kemudian yang menyebabkan OJK, Satgas Waspada Investasi OJK meminta untuk Kominfo memblokir. Tapi sebetulnya Pak Tongam, kita juga ingin mengetahui aplikasi TikTok Cash ini datangnya dari mana? Karena TikTok Indonesia sendiri sudah mengeluarkan pernyataan bahwa tidak berafiliasi sama sekali dengan TikTok Cash ini. Ya, TikTok Cash ini sesuai dengan konfirmasi dari TikTok memang tidak ada kaitan dengan TikTok Cash, di mana TikTok Cash ini memanfaatkan media TikTok untuk melakukan kegiatan-kegiatannya di Indonesia. Oleh karena itu kegiatan TikTok Cash ini memang intinya adalah melakukan like, nonton video TikTok, dan screenshot hasil tugas dilaporkan pada akun TikTok Cash. Dan ini adalah merupakan suatu kreasi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan yang diduga penipuan dan untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti money game tadi. Artinya dia bukan aplikasi yang berasal dari Indonesia? Kelihatannya memang ini masih dalam penyelidikan. Okay. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang berasal dari luar. Tapi kami masih melanjutkan penyelidikan mengenai kegiatan TikTok Cash ini. Pak Tongam, sebelumnya juga disebutkan terkait dengan ekonomi internet selebriti. Ini sebetulnya berdasarkan penyelidikan dari SWI, ekonomi internet selebriti ini apa Pak Tongam? Apakah kemudian ini bisa menarik aplikasi-aplikasi sejenis lainnya yang kemudian bisa memberikan win-win solution antara aplikasi seperti TikTok Cash atau aplikasi yang bermain money game lainnya dengan pengguna begitu, sehingga ada mutual lah di antara keduanya? Ya, saat ini memang sangat banyak konten-konten yang menarik yang bisa mendapatkan keuntungan dari aplikasi-aplikasi yang menawarkan seperti TikTok, YouTube, kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, kegiatan-kegiatan ini memang sangat diharapkan oleh masyarakat untuk menambah penghasilan, di mana konten-konten yang menarik ini bisa ditonton oleh banyak
penonton, kemudian di-follow, kemudian mereka akan menonton iklan di sana. Dan para pemilik konten ini juga mendapatkan uang dari sana. Tetapi dan kegiatan yang dilakukan TikTok, YouTube ini disalahgunakan oleh orang-orang tertentu, di mana mereka menawarkan sistem keanggotaan yang pada dasarnya tidak dilakukan oleh TikTok atau YouTube. Jadi mereka melakukan rekrutan anggota, di mana para anggota untuk masuk menjadi penonton atau like atau pemilik konten, membayar terlebih dahulu berdasarkan tingkat keanggotaan. Dan ini akan dibayar berdasarkan jumlah pembayaran dari tingkat keanggotaan tersebut. Semakin tinggi tingkat keanggotaan, semakin tinggi bayarannya. Jadi kegiatan ini memang memanfaatkan peluang-peluang bisnis yang dilakukan secara legal dan diduga ini merupakan kegiatan yang justru merugikan masyarakat. Ya, Pak Tongam, tapi saat ini sudah banyak masyarakat yang telah mendapatkan uang dari aplikasi itu. Tapi tentunya juga ada masyarakat yang setelah pemblokiran ini mereka sudah menyetorkan uang, tapi akhirnya tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Begitu. Ini saran dari Satgas Waspada Investasi. Ya, kami juga selalu menyarankan kepada masyarakat agar berpikir secara rasional, karena kami dalam sosialisasi edukasi ke masyarakat selalu mengutamakan simplifikasi dengan 2L, di mana apabila ada penawaran yang sangat menggiurkan, memberikan hasil yang sangat tinggi, agar dicek 2L, legal dan logis. Legal artinya cek izinnya, izin kegiatannya, izin badan usahanya, izin produknya. Kalau tidak ada, agar tidak diikuti. Kemudian secara logis, rasionalitas imbal hasilnya. Di mana dalam TikTok Cash ini, contohnya dalam paket pengawas, kita diminta untuk membeli keanggotaan sekitar 5 juta, dan mendapatkan hasil 120 juta dalam 1 tahun. Ini sangat tidak masuk akal tentunya. Walaupun mungkin ada beberapa anggota yang awal masuk mendapatkan beberapa keuntungan, tentu ada yang dirugikan pada peserta-peserta yang datang belakangan. Karena itu kami menghimbau kepada masyarakat agar kegiatan-kegiatan yang menawarkan keuntungan yang sangat besar tanpa ada jasa atau barang yang dijual, itu adalah kegiatan yang diduga adalah penipuan dan akan merugikan peserta-peserta yang datang belakangan. Nah, sebetulnya jenis money game atau mungkin skema Ponzi begitu masyarakat lebih awam mendengarnya, mengetahuinya ya Pak Tongam, ini sudah sering terjadi ya. Sebelumnya ada let's say First Travel ataupun aplikasi VTube begitu. Nah, sanksi yang diberikan kepada aplikasi yang kemudian ilegal tersebut apa Pak Tongam? Ya, beberapa kegiatan money game yang sudah masuk proses hukum dan sudah dihukum itu, contohnya ada Wondermind di Jayapura, kemudian ada Grip for Freedom, dan ada beberapa koperasi-koperasi. Nah, ini memang masuk ke ranah hukum, di mana kegiatan-kegiatan ini merupakan pelanggaran terhadap undang-undang. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan juga kepada masyarakat apabila mengalami kerugian yang dilakukan oleh para pelaku money game ini agar segera melapor ke polisi, agar dilakukan proses hukum untuk memberikan efek jerah kepada para pelakunya. Oke, jadi ada proses yang akan berlangsung di kepolisian. Tapi jika kemudian pihak pengembang dari aplikasi tersebut setelah diblokir oleh Kominfo, kemudian mengupgrade kembali aplikasinya sehingga bisa digunakan kembali oleh masyarakat, bagaimana nanti antisipasi yang akan dilakukan agar tidak bisa kembali menyelenggarakan bisnis itu? Ya, seperti TikTok Cash ini setelah diblokir oleh Kominfo, kemarin muncul lagi website yang baru, cashco.com. Nah, ini kami tetap minta kepada Kominfo untuk melakukan pemblokiran terhadap aplikasi atau website yang baru ini. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan juga peran serta masyarakat tentunya untuk tidak ikut pada kegiatan seperti ini, karena cenderung merupakan kegiatan yang ilegal dan tidak akan memberikan keuntungan kepada masyarakat kita secara umum. Mungkin bisa memberikan keuntungan kepada beberapa orang, tetapi ini kemungkinan juga mereka ini adalah para pelakunya yang mendapat keuntungan terlebih dahulu. Tetapi yang pada akhirnya masyarakat kita yang dirugikan. Oleh karena itu, memang sangat mudah saat ini membuat aplikasi, situs web, atau menawarkan investasi-investasi legal melalui media sosial. Tetapi yang kita harapkan adalah edukasi kepada masyarakat kita agar tetap waspada, tidak mudah tergiur dengan imbal hasil yang sangat tinggi. Untuk edukasi mungkin terakhir, Pak Tongam, bagaimana agar masyarakat nantinya bisa mengetahui legalitas dari suatu layanan produk investasi keuangan digital ataupun lain-lainnya yang sangat mudah diakses melalui Play Store ataupun Google Store, begitu? Ya, pertama-tama ingin kami sampaikan bahwa kegiatan investasi legal ini sangat
mengarah kepada banyak sektor sebenarnya. Ada perdagangan, ada koperasi, ada perdagangan berjangka komoditi, ada penghimpunan dan tanpa izin. Nah, apabila masyarakat kita menerima penawaran terhadap investasi seperti ini, agar bisa konfirmasi ke otoritas yang terkait. Contohnya kalau dia perdagangan, dia bisa kita dapatkan informasi dari Kementerian Perdagangan. Kalau koperasi kita bisa minta informasi dari Kemenkop. Dan di websitenya juga tertera di sana daftar entitas-entitas yang terdaftar di dalam otoritas tertentu. Kemudian juga masyarakat kita juga memahami mengenai logisnya tadi, rasionalitasnya. Karena bagaimanapun juga tidak mungkin orang lain bisa memberikan kita keuntungan yang sangat besar, sementara dia sendiri juga tidak mendapatkan keuntungan sebesar itu. Nah, yang pada akhirnya adalah merupakan penipuan. Jadi 2L tadi sangat penting, yaitu legalitas dan juga logika. Kita harus lihat juga jangan mudah tergiur dengan investasi-investasi yang memberikan imbal hasil sangat besar di waktu yang sangat cepat begitu ya. Karena bisa jadi ini bermain dalam money game ya Pak Tongam. Pak Tongam M. Tobing, Ketua Satgas Waspada Investasi OJK, terima kasih sudah bergabung bersama CNN Indonesia Today pada pagi hari ini. Sehat selalu Pak. Terima kasih Pak. Ya, dampak pandemi beberapa pengusaha penginapan terpaksa beralih menjadi penjual makanan. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda.